everybody, welcome back to our podcast. Familiar face with us here today. Without further ado, siapa namanya? Sandy. Ya, udah pernah lihat kan? Jaga-jaga lupa ya. Jadi kita sama Mbak Sandy lagi hari ini. Kalian mungkin udah sempat nonton ya di podcast yang kemarin ya, Mas Bona juga ya. Kita ada podcast sempat dulu ada sama Mbak Sandy. Kita waktu itu ngomonginnya tentang general English versus conversation. Yes. Yang mana yang better, yang mana yang sebaiknya kalian ambil gitu. Dan waktu itu di topik itu kita ada sempat kesentuh sedikit tentang kids. Nah, hari ini kita akan dive deeper. Kita akan bedah lebih lanjut tentang anak-anak ya. Karena di sini Mbak Sandy itu banyak ngajar kelas anak-anak. Malah sebenarnya one of your primary classes adalah itu juga ya Mbak? Mostly recently yes. Iya, belakang ini lagi banyak-banyak ya. Banyak involved dengan anak-anak. Nah, jadi kalian akan banyak dapat insight di sini, banyak dapat jawaban dari mungkin pertanyaan-pertanyaan kalian yang kayak gimana sih cara ngajar anak-anak yang terbaik? Gimana sih kelas mungkin KBM-nya di IONS atau mungkin nanti in relation to what can you expect from how we teach towards your children gitu. Jadi ini mungkin lebih ke moms and dads juga ya yang banyak nonton, kakak, mas mbak gitu ya. Di sini akan kita dive deeper into the world of teaching children. Nah, jadi gitu. But kita udah nggak perlu intro ya karena waktu itu di episode sebelumnya nanti sama Mas Bona ditaruh di sini. Ting ting ting. Nanti kamu bisa lihat videonya yang mana. Kalau kamu kepo Mbak Sandy itu backgroundnya dan lain-lain, orangnya seperti apa, kamu bisa refer to our first episode sama Mbak Sandy ya, video sebelumnya. Cuman untuk hari ini kita mungkin langsung dive deep into the world of children aja. Right. How to teach kids. Exactly. Tapi Mbak, aku tuh sebenarnya ngomong-ngomong anak-anak. Menurut Mbak pribadi ya, banyak orang tuh kan yang suka bilang bahwa ngajar anak-anak tuh seru. Antara satu dia bilang seru. Oh, pertamanya malah seru ya? Unik kan? Tapi ada yang bilang seru loh. Lu gimana? Lu ngajar anak-anak kenapa? Seru? Iya sih. Cuman kan sebenarnya yang overarching juga adalah kita bisa bilang kompleks ya, atau mungkin challenging, energy consuming. Betul. Ya, kita juga bisa bilang time consuming ya, cukup bikin kesabaran tuh kadang-kadang bisa dites gitu. Atau I think another side to that would be rewarding. I guess that's the final note. Nah, tapi kalau menurut Mbak sendiri, how would you describe teaching kids in 3 words? So kalau tadi bilangnya adalah seru, probably I would say that comes second, alright. Fun, of course it is fun, but the first thing is for me as a teacher, di situ lebih ke patience, right? Karena that's the first thing that you have to, you have to like the thing that you have, the characteristic of you that you have to have in teaching kids is like patience, right? Yes, and then of course the second comes to the fun thing, and then the third is probably it's gonna be like creativity, something with creativity, because teaching kids is not just talking about the materials and then the outcomes and the goals and everything. Everything like what we have planned before can be like just scrap that, disappear. Buang, I know, right? Gak ngaruh. Karena itu benar-benar kayak tergantung mood siswa-siswa, tergantung semuanya, mood, siapa kesehatan. Yang hadir hari itu juga. Betul banget. Dan juga sebenarnya karena mood dan lain-lain tadi ya, jadi memang everything is unpredictable in kid classes gitu. Kayaknya mungkin emang seninya di situ ya. Mungkin kalau untuk ngajar adults bisa jadi lebih susah karena they have a tendency untuk lebih mampu ya processing informasi yang lebih sulit. Jadinya you can expect them to be a tad bit more critical, I guess. Anak kecil tuh juga kritis loh, tapi cuman dengan caranya sendiri ya. Gak yang langsung kayak, tapi coba jelasin bedanya ini bener-bener. Mungkin gak terlalu seperti itu. Cuman they ask very simple questions yang that are often overlooked. Kayak mereka nggak tahu ya Mbak relate atau enggak. Cuman aku pernah waktu itu harus ngajar dan pertanyaannya kayak, Miss kenapa ini disebut biru? Wah kata gue ini kok jadi kelas filosofi. So actually probably it's because when they come to the class, they do not have like something, I have to learn, I'm studying here, but instead they will think like, I'm playing here, I'm gonna meet my friends here, I'm gonna have a lot of friends. Jadi mereka memang di awalnya itu emang udah bukan tentang studying,
bukan learning, it's tapi adventure aja. Iya, playing gitu. Jadi memang ketika di kelas yang mereka anticipate, yang mereka kayak, oh aku tunggu-tunggu nih adalah it's about the playing things gitu. Jadi that's why kalau di adults dan mungkin preparation kita kan tahu goalsnya apa, kemudian oh mereka what udah to expect tuh lebih kebayang. Iya betul. Nah ketika ngajar kids ya udah pasrah aja ya, get well soon aja. Ya oke. Jadi tetap ada pasti kalau target atau learning outcomes-nya pasti ada, tapi memang enggak bisa paten itu ya, kita nggak bisa kayak nggak ini harus itu. Iya ini nggak harus langsung tercapai, enggak. So at least they learn something new or they produce something in writing or in speaking, itu juga udah like a progress gitu ya. Jadi kita nggak bisa expect yang terlalu tinggi dan terlalu jauh karena kan juga teman-teman kids itu lebih ke apa ya, mereka di expose to the language itself kan. Jadi lebih ke ya yang penting mereka learn something new, kemudian exposed to the language kayak gitu. Jadi ya lebih ke gitu aja sih. Iya, gitu. iya, bener sih. Aku ngerti kayak preparation. Aku sepakat sama Mbak kayak preparation tuh masih butuh, tapi lo nggak bisa expect apapun yang lo prepare itu akan digunakan. Works exactly. Boro-boro digunakan ya, work aja belum tentu gitu. Boro-boro it works and therefore because it doesn't work you cannot use it gitu. Ya, karena ada dua kemungkinan nih. Ketika kita prepare something, either it's gonna like we won't touch like maybe the 70% of it, so we only use like the 30%, or we will run out of the materials and activities. Karena mereka udah terlalu cepat bosan, jadi ganti-ganti terus. Betul, kayak gitu. Jadi kadang tuh bisa running out of things, activities, atau kadang malah wah ini kayaknya nggak nyampe sama sekali nih baru learning outcomes-nya kayak mereka gitu. udah lari-lari, ya betul. Jadi memang ngajar kids ngajar kids itu benar-benar harus harus siap dengan unpredictable things kayak gitu sih. Benar sih. Tapi ya Mbak, if you can let's play a stereotypical grouping game ya. If you can like group these children ya, kita kan sering Mbak sih sering ngajar anak-anak gitu ya. If you can like group them gitu ya, how would you like classify types of children when learning English? Okay, learning English. Okay. Biasanya ada tiga tipe. Yang pertama itu yang mereka sudah tahu dan mereka sudah paham kalau mereka itu di kelas itu aku mau belajar. Jadi mereka sudah tahu nih. Ekspektasinya memang untuk datang dan duduk belajar. Ya, nggak harus mereka mau duduk gitu ya. At least they want to speak, they want to willing to participate. Ya, kayak gitu. Jadi mereka tahu ketika aku dapat sesuatu yang baru, mereka akan practice with that. Terus mencoba untuk make itu sama teachernya atau sama si temennya gitu. Itu biasanya ada beberapa faktor. Pertama, memang mereka akan move to other countries dan parentsnya sudah jadi kamu mau belajar di sini karena besok kita mau pindah ya. Kamu mau pindah ke luar negeri ya. Ayolah kita jalan-jalan lihat ini. Ya, kayak gitu. Itu mereka biasanya lebih aware sama kenapa sih aku di sini, ngapain sih aku di sini, instead of just playing. Aku benar-benar harus belajar nih kayak gitu. Atau biasanya sih begitu sih. Biasanya mereka memang harus ke luar negeri karena ikut parentsnya. That's the first. Yang itu juga bisa karena mungkin memang mereka di keluarganya itu memang sudah terbiasa bahasa Inggris atau di sekolahnya. And then mereka nggak asing dengan konsep itu ya. Betul, kayak gitu. Terus kemudian yang kedua itu adalah teman-teman yang mungkin lebih ke main. Ini nih. Ya. Believe it or not, but that's the reality. Kalau tuh isinya main kalau masuk kelas. Jadi mostly mungkin kayak teman-teman yang di rumah itu mungkin temennya adalah orang tua aja atau kakaknya yang gapnya terlalu tinggi, mereka agak besar ya. Itu mereka biasanya di sini belajar itu lebih ke mainnya. Iya, lebih excited ke teman-teman karena mungkin mereka nggak punya banyak waktu dan kesempatan untuk bergaul sama teman-temannya. Betul. Jadi semakin banyak temannya semakin anticipated, lebih excited lagi begitu. Itu yang kedua. Jadi teman-teman yang seperti ini biasanya sangat aktif. Ciri khasnya adalah mereka they're very active in the class, anticipated, enthusiastic,
pokoknya mereka aktif banget, semangat banget. Ya ada dipelajarinnya juga oke, pembelajarannya oke, tapi kadang ini yang membuat konsentrasinya terpecah, teman-temannya terpecah. So we have to really be careful. Jadi mudah buyarnya karena itu. Iya betul. Jadi lebih sering mainnya. Biasanya teman-teman yang seperti ini tuh kayak, ayo miss main games. Baru 5 menit udah minta main games begitu. Belum ngapa-ngapain. Iya belum. Vocab belum kesentuh 5. Belum. Udah ayo miss baru oke, repeat after me. Apple, miss ayo kita main game. Exactly begitu. Ya itu yang kedua. Terus yang ketiga itu biasanya yang teman-teman yang kayak ya udah disuruh sama orang tuanya aja. Ya, gue gitu. Terpaksa ada di sini. Ya mungkin ya nggak tahu ya, mungkin di belakangnya seperti apa, but mostly mereka merasa disuruh ke sini. Iya, disuruh ke sini. Jadi kayak biasanya lebih pasif ya. Kemudian engage sama teman-temannya juga takes time ya. Kemudian untuk sama gurunya juga, sama teachernya juga sama takes time to get closer to each other, to the other friends and also to the teacher, itu butuh waktu begitu. Jadi kayak masih aduh gimana ya, malu-malu kayak gitu-gitu. Jadi bukan dari merekanya sendiri kayak gitu. So those are the three types ya. Intinya penting gampang kelar gitu ya. Mungkin mereka kayak mungkin kita ya, orang-orang dewasa aja, kalau kamu nggak pengen melakukan sesuatu atau mungkin nggak pengen amat lah kamu kayak nggak gitu suka-suka banget atau nggak pengen banget, kamu diminta untuk let's say ya tolong rajutin gue baju gitu. Sedangkan lo aja ya Allah masukin benang ke jarum aja tuh nggak bisa gitu. Exactly. Iya. Terus kamu kayak disuruh belajar itu ya siapa yang nggak cuman ibaratnya ya udahlah gue asal jadi aja. Nah jadi mungkin lebih ke situ ya. Nah jadi sebenarnya ini yang menurut aku jadi menarik adalah Miss, kita understanding nih these types of children, understanding that these types exist. How do we best navigate these types, especially in class, especially when we will see these three groups oftentimes are combined into a single classroom. Jadi we're gonna see the enthusiastic playing type, we're gonna see the passive I don't want to be here type, and then we're gonna see the I would like to learn, I gotta make sure I get this right, I'm ambitious, I have a goal. How do we navigate these three when clearly the output kan maksudnya output yang si masing-masing anak ini kasih pasti beda-beda. Yes, nah, betul. Jadi how do you usually navigate it? What's the Sandy style to navigate this? Oke, jadi interestingly pasti di dalam satu kelas itu akan ada siswa yang falls into those types gitu ya, antara 2 atau 3-3-nya. Nggak mungkin cuma satu type minimal aja. 2, nggak ada sehomogen itu. Nggak ada yang sama banget gitu, nggak ada. Jadi this is already expected as teacher who teach kids classes gitu ya. Jadi sudah biasa. Yang pertama sih kalau di kelasku biasanya I want them to get closer to each other first. Jadi lebih ke kebersamaannya dulu, membangun kenyamanannya mereka dulu, karena that's the important thing. Jadi mereka harus nyaman dulu sama keadaan kelasnya, sama teman-temannya, harus akrab dulu, sama teachernya pun juga harus percaya dan juga harus nyaman dulu, karena that's the foundation of everything in kids classes. Malah ke belakang. Iya, betul. Kalau di adults atau teens kan mereka mau saling ngomong terserah, mau enggak juga terserah, yang penting enggak gitu mempengaruhi dinamika kelas. Iya, betul. Karena kadang ada tipe teman-teman yang seperti itu ya, mungkin yang enggak terlalu pengen like hang out with others atau misalnya mingle with others gitu ya. Tapi kalau kids mereka harus nyaman dulu. Kalau enggak nanti akan agak tidak nyaman untuk teman-teman kids sendiri begitu. Jadi yang pertama adalah membangun atmosfernya sendiri di dalam kelas. Kemudian dan itu takes time juga. Baru meeting ke-10 kadang-kadang baru sohib tuh. Baru temenan. Baru mau ngomong satu sama lain. Kalau enggak I used to have this kind of class, Miss. Jadi cuma ada 2 orang tuh 2 siswa di sini. Yang satu anaknya pendiam banget. Yang ketiga, tipe yang ketiga tadi ya, like just here because my parents told me gitu. Dia pantomim di kelas. Ya, yang kedua ini sebenarnya ya oke lah begitu loh. Tapi energinya oke. Jadi it takes like 15 meetings
for the two of them to get closer to each other. Kayak gitu ya. Jadi ya begitulah. Butuh jadi kesabaran banyak ya. That's why I say that the first is patience tadi. Dan aku tuh ngelihatnya banyak juga aku tuh sepakat sama yang tadi Mbak bilang. Kalau misalkan it's better for you to take time lah. Ambil waktu dulu. Take some time, gak apa-apa delay 2-3 meeting kelasnya atau lesson plan-nya berlanjut. Yang penting kebersamaan itu ada. Karena kalau gak ada yang pengen cepat-cepat kan. Yang penting selesai unitnya, yang penting udah belajar, yang penting sesuai porsi tiap minggu. Oke, harusnya minggu ini udah sampai unit 1,5 atau unit 2 gitu. Dan ujung-ujungnya ntar di belakang mereka burn out kan. Setelah meeting ke-10 tuh cooperation-nya nol langsung. Mereka gak akan nyaman. Betul, mereka gak akan nyaman dengan keadaan yang seperti itu. Karena kalau mood mereka udah acak-acak, buyar, udah gak bisa. Mau dimasukin apapun gak akan bisa. Iya begitu. Jadi memang itu tadi suasana kelas itu yang paling penting, supaya moodnya baik, kemudian mereka juga excited gitu ya untuk masuk ke kelas tuh punya willingnessnya tuh gitu ya, nggak cuma ya udah terus nggak ngapa-ngapain terus nggak mau, kayak kadang juga ada yang takut untuk masuk ke kelas, misalnya kayak gitu, right? Jadi ya, so the first thing is about building up the atmosphere dan kedekatan itu tadi, and everything, the trust. I think I agree with you. A lot about kids are more intricate. I think it's more gimana gue jelasinnya ya? Yeah, it's complex and it's more intricate. I think it's more complex. It's more intricate. It's you have to be more gentle in handling them juga at the same time. Yeah, exactly. Kayak a lot of people used to think that dealing with children equals power dynamics, but I don't fully agree with that. I think that power dynamics are easier to are more effective in adults if you wanna say it that way, which I don't really agree that relationship should be about power dynamics, but like even if it does have to be that way, when you do need to exert a certain amount of authority or control, it's better for you to do it to adults, not kids. You're gonna ruin the life out of them if you do that. Never do that. 1, they're gonna hate you. 2, they're gonna resent you. I'm just putting synonyms. And 3, they're gonna absolutely hate you. Jadi kayak and then that's the only outcome, right? And they're gonna hate the class consequently. And if they hate the class, they hate the friends, you won't achieve your objective anyway. Exactly. I think justru ya ngajar anak-anak tuh harus lebih goal based daripada ngajar adults. Orang kan mikir kalau anak-anak tuh nggak goal based. You have to even be more clearer on your goals, because your methods will change along the way. Your methods will adapt. Therefore, if your goals aren't clear, you will get easily frustrated when teaching children. Yes, even though the time that takes for achieving that goal might be significantly might be longer than you expect, tapi emang harus ada goalnya. Yes. Dan emang waktu itu bagian dari bayaran yang harus kita sudah pikirkan dari awal gitu. Time will be what is the point of challenge, I guess, di sini. Yeah, but we have to also remember that kids, learns easier and than adults. Itu yang salah satu yang mungkin memang magicnya di situ ya. Walaupun mereka itu complicated banget dan tapi mungkin takes time, tapi diam-diam tuh mereka nyerap semuanya. They absorb, and like once I tested them, like it's gonna be like ternyata bisa, lo tahu selama ternyata ini. Ngerti gitu. Padahal ya, diajak ngomong begini-begini. Iya begitu. Begitu. Jadi kayak we never know, we cannot expect gitu ya. Jadi can tell sometimes whether or not they understand. Iya. Walau kadang ketika tes mereka itu kayak enggak mau menunjukkan kalau mereka itu bisa sebenarnya. Tapi sebetulnya bisa. Iya, begitu. So it's very like mystery. Iya, itu benar sih. Even in test loh, Miss. Even in test. Mereka nggak mau kan, knowing it's a test. Justru karena tes nggak sih? Mereka juga jadi makin males lah. Gitu. Iya. So like sometimes it's when it is like unexpected, atau mungkin tiap keseharian aja lah, when I ask them questions and then they will like answer it in English, and then ternyata vocabnya udah nempel nih di mereka kayak ternyata gitu. Udah nambah gitu. Iya kayak gitu. So it's very unpredictable, unexpected, dan everything. Itu benar sih menurut aku, itu gila sih. Emang ngajar anak-anak itu menurut aku, guru untuk anak kecil itu menurut aku one of the most underrated jobs. Yes, exactly. Kayak, dude, it's harder than being a goddamn lawyer. Itu lebih susah dari jadi pengacara gitu ibaratnya. Iya, karena harder than being a doctor even. Iya, mereka juga emotional
thingsnya kan juga kita harus tahu juga ya Miss ya. Jadi kan bukan cuma education state of emotion, state of mind. Betul. Nah, that's why di kelas kita kan nggak cuma ada teachernya aja, English teachernya aja, tapi kadang kita ada juga dari detection. Nah, karena kan nggak mungkin ya Miss Sandy bisa sebagai psychologist juga ya, begitu ya. Jadi memang ketika kita di kids class itu pasti dibantu oleh psychologist dari detection. Nah itu mereka nanti akan mengobservasi, kemudian nanti kalau misalnya teachernya sendiri, aduh Miss ini gimana ya kok seperti ini, atau ada iya harus gimana ya. Sometimes we cannot know everything or what we have to do, okay, for this kind of case kayak gitu kan, karena kita ya namanya juga teacher ya, banyak banget nih ininya karakteristiknya ya. Jadi sometimes we need like suggestions, okay, dari orang lain yang mungkin lebih pakar ya, lebih ahli dari itu. So that's why we have the detection and it really helps. Okay, harus gimana, harus ngapain kayak gitu. Nah dari situ kita sebagai teacher sendiri juga, oh ternyata kalau ada yang seperti ini case-nya kita harus begini. Cara menyikapinya. Betul kayak gitu. Jadi it's like so many roles. Iya, benar, aku sepakat. Jadi emang karena benar sih, maksudnya kita tuh di sini juga imbang ya. Maksudnya when we teach children, kita tuh juga bukan orang-orang yang over pede gitu. Yang ibaratnya kita juga orang-orang yang seangkuh itu sampai-sampai kita berpikir bahwa peran seorang guru saja tuh cukup untuk menyertai tumbuh kembang anak gitu. Kadang kita mengerti kita perlu pendampingan psikolog, kadang kita paham kita perlu pendampingan orang tuanya, maka kita punya parents teacher meeting juga exactly. Karena supaya orang tuanya mengerti progres anaknya sampai di mana, dengan harapan orang tuanya bisa turut serta berpartisipasi dalam tumbuh kembang anaknya. Betul. Itu juga menurut aku perlu di highlight ya, karena banyak orang yang berpikir kayak kalau udah, ini juga miskonsepsi menurutku. Udahlah kita kalau udah ngelesin anak kita lepas tangan. Lepas aja. Kita di sini nggak support behavior itu ya, moms and dads, karena kayak we do expect you as teachers juga untuk hadir menyaksikan perkembangan anak-anakmu, karena kayak your children are are still most reliant on you. Exactly. They're still most trusting of you, sehingga without your help kita juga nggak bisa merealisasikan keinginan kita bersama gitu. Kita sebagai guru, psikolog dan orang tua pasti menginginkan hal yang sama ya. Kita mau anak-anak kita tumbuh kembangnya optimal, tumbuh kembangnya positif. Jadi in order to realize that, we need your help. Dan maka diharapkan kalau nanti jadi gitu parents mau mengenroll anaknya di sini, please attend our parent-teacher meetings. Our parents meeting, our parent-teacher conference gitu. Please do attend, your regular psychologist checkups, like just in case, like even lo nggak bisa banget ya, at least show up once or twice. Exactly. Sesibuk-sibuk apapun, karena we do not want parents atau siapapun juga punya konsepsi bahwa guru tuh adalah substitusi cukup untuk orang tua. Betul. We are not meant to be your substitutes. We're meant to complement you, not to substitute your role. Gitu. Because the one who really understands your kids are the parents, right? You, the parents. So, you're the one who like have the biggest contribution in their lives, in their progress in learning. Ya walaupun it's about learning English, kayak aduh Miss tapi saya nggak bisa bahasa Inggris. It's not about that, but like how you accompany them, how support aja lah. Kayak gitu. Walaupun nggak bisa bahasa Inggris, moms atau dadsnya it's okay, nggak apa-apa. Karena kan kita juga punya buku, ada bukunya ya, dibaca aja atau gimana, atau nanti bisa ditanyain aja, kayak mungkin like basic conversation bisa ditambah-tambahin, bisa dicoba-coba ke anak-anaknya kayak gitu-gitu. Sebenarnya lebih ke emotional supportnya juga sih begitu. Kita biasa kalau parent teacher meeting tuh ya Mbak, by the way, dari sama gurunya langsung kan, sama jadi misalnya Mbak ngehandle kelas koala misalkan. Nah terus nanti langsungnya Mbak lepas parent teacher meeting akan langsung berhadapan dengan orang tuanya ya. Exactly. Nah jadi tuh kalian juga langsung as parents atau as kakak adik juga langsung kakak gitu ya, juga langsung tahu gitu loh anaknya gimana, karena you're gonna talk directly with the teacher that has been handling them. Dan even in kids class kita jarang encourage ada perpindahan guru ya. Biasanya kita di sini guru tuh satu, karena kita percaya bahwa memang susah kayak tadi kita bahas ya, anak-anak tuh tidak mudah. Jadi if your concern adalah nanti gurunya diganti-ganti nggak ya, no, your children will be getting like focus from one person. You're getting centralized system of education. Jadi you don't have to really be concerned about
anak-anak lo nanti gimana atau anak-anak kita nanti seperti apa. Dan benar aku sepakat juga sama Mbak Sandy bahwa anak-anak itu banyak kompensasi fokus mereka yang rendah tuh dengan daya serap mereka yang sebetulnya tinggi. Betul. Dan kecerdasan yang sebetulnya besar gitu. Jadi cara mereka kompensasi kesabaran dan kewirawiriannya itu adalah dengan ya udah lu ngomong sekali gue nyantol gitu begitu. Nggak perlu terlalu banyak babi ibu gitu. Mereka hanya perlu sedikit pengulangan kadang-kadang supaya nggak lupa. Betul. Ya makanya tadi Miss Kuni kan bilang pengulangan itu tadi ya. Nah that's why di learning activities kita memang kalau parents misalnya menanyakan kok ngajarnya tentang materinya ini terus sih misalnya misalnya dari level A ke B ke C misalnya gitu ya. Masih angka di gitu. A kemarin udah belajar angka kok ke B masih angka lagi sih. C angka lagi gitu. Iya, jadi memang nggak bisa kalau kita cuma satu level satu materi. No, we have to repeat those things. Jadi biar mereka ya itu tadi karena mereka memang harus diulang-ulangin terus karena misalnya aku tanyain misalnya tentang ini. Kita diskusi, kita ngobrolin tentang ini. Kemudian 5 menit lagi ketika Miss Sandy nanya, what is the English for this? Apa ya Miss? Aduh, lupa. Begitu. Anak-anak gara-gara kepala. Iya, begitu. Jadi memang they need time gitu. Jadi dan pengulangan itu tadi sangat perlu. That's why parents kita juga mungkin membutuhkan kontribusi dan juga bantuan untuk parents di rumah untuk mengulangi dan sebenarnya aku suka banget sih sama parents yang ada di IONS ini ya. Mostly mereka they cukup hands-on ya begitu. Jadi mereka mau untuk Miss nanti saya ulangi lagi di rumah. Kemarin pasti kooperatif ya. Iya, mereka sangat concern sama progresnya teman-teman di kids classes kayak gitu. And then when we have the parent meetings, they always ask me about gimana ya Miss progresnya. Kemarin sih ini kayak gini Miss, apa bener Miss kayak gitu. Like we always confirm like this kind of behavior and that kind of misalnya reactions dari mereka ketika ada apa seperti apa kayak gitu. Ya itu benar sih. Jadi aku juga sepakat soalnya kayak we cannot do this alone. We need your help in order to make the dream work. Jadi and bagi kalian yang belum involved nggak usah khawatir karena your kids are in good hands. Kita di sini juga cara belajar kita konsepnya kurikulumnya juga interaktif. Jadi kita bukan kurikulum ya, metode belajar. Metode belajar kita interaktif. Jadi kita tidak menerapkan belajar yang one sided dan yang kedua kita juga tidak menerapkan gaya belajar yang terlalu saklek seperti mungkin a more traditional approach yang mungkin lebih oriented. Atau mungkin anak-anaknya disuruh dengerin aja kan sambil kita nyoret-nyoret di laptop, nyoret-nyoret di papan tulis gitu. Di sini kita juga implement atau menitik beratkan conversations, kita menitik beratkan fun activities, kita menitik beratkan games, and which all of those are, trust me, essential medias of learning. Jadi nggak cuman lo cuma pakai buku, ya dibuka halaman pertama di print kertas disuruh mewarnai, nggak cuman sebatas itu. Kadang kita di sini kita take advantage of technology juga ya Miss ya, yang dimana teknologinya juga kita pakai untuk play games together, yang mereka bisa pencet-pencet on screen. Jadi kayak they're gonna have lots of fun lah. Yes, exactly. Dan mereka juga di sini nggak cuma belajar tentang vocab, tentang reading and everything. Sometimes I also take them, the kids, to the teacher's room and I ask them to like interview the teachers, like ayo coba tanya ke missnya ya tentang ini ya, please ask the teachers about this, and then of course in the beginning they will be like, Miss malu atau nggak males, and then they were like just following the friends and then they will just write gitu ya. Jadi tapi practice seperti itu atau latihan seperti itu I can see the progress gitu ya. Jadi tadinya mereka malu-malu just following the friends. Jadi mereka bisa berani sendiri gitu ya. Mereka berani sendiri, mereka berani asking the questions kayak gitu-gitu sih. Jadi we also encourage them to have the the independence too, right? And also bravery, right? To speak, to speak to in front of people
gitu. And not just the friends like their friends in class, but also the older people and then also the staffs in here, karena kan mereka anak-anak kecil ya. Kalau coba dihadapkan sama teman-teman yang udah dewasa, suruh tanya gitu kira-kira gimana, bisa nggak kayak gitu ya, kayak gitu. Dan I think itu good point ya. Kita bisa take advantage of bandwagon sebenarnya. Karena anak-anak kecil ini itu I guess one of the ways we can teach juga ya. Banyak anak kecil cara ngajaknya itu gampang. Cari nggak sih the ringleader? Kayak we find yang paling aktif siapa, terus yang lain pasti akan ngikut. Jadi kayak itik mode gitu ya, bebek mode. Jadi kayak itu sebenarnya bisa dimanfaatkan ya. Kadang-kadang kalau kita punya challenges in gimana ya cara kita grab their attention, gimana ya biar mereka mau cooperate with us in doing certain activities gitu. And even though they're just following, they also learning. Iya, gitu. Karena mereka tuh sangat cepat sebenarnya. They absorb as they go. Mungkin kita makin gede udah nggak bisa kayak gitu. Kita harus kayak lebih banyak effortnya gitu kalau kita mau dengerin. Kayak selintas aja kedengeran itu udah langsung tertanam. Betul. Langsung ting nempel. Sama kayak adik aku. Aku waktu itu pernah ada kasus di mana aku cuman ngomong hal simple kayak ngomong sama mama aku gitu waktu itu kayak bercanda padahal Mom gimana sih gitu. Terus mamaku kayak iya gitu. Dia juga nggak take offense. Ada aku besok-besokannya dia ngomong sama mamaku jadi kayak gitu. Dia denger aku sekali ngomong gimana sih, itu diulangin terus kayak dia pada masalah sama mamanya, dia bingung kenapa mamanya kayak gitu. Dia kan gimana sih, terus aku kayak astagfirullahaladzim, gue merasa bersalah. Aku yang kayak terus habis itu kayak mama aku yang komplain, tuh gara-gara kamu ngomong kayak gitu sama mama, adek kamu tiap dikit-dikit ngomongnya gimana sih. Terus how old is he or she? 4. He's 3 to 4 years old. Ya aku tuh punya adik kayak agak jauh umurnya. Jadi biasa ya baby nyusul belakangan. Nah jadi kayak itulah yang terjadi. Jadi adik aku tuh emang selisihnya cukup jauh sama aku. I have a brother yang dia 5 tahun beda, yang 15 tahun sama 17 tahun gap. Nah yang terakhir ini yang 15-17 ini menyusul. Nah jadi itu I treat them like I would treat my own child, I guess. Karena udah jauh banget kan gap umurnya. So are you interested in teaching kids too? Sebenarnya aku tuh udah pernah dikasih kelas kids dan sebenarnya aku nggak masalah ngajar anak-anak. Cuman kayaknya kan Miss tahu ya kelas aku tuh sehari maksudnya kadang tuh back to back kan, maksudnya dan aku sampai jam malam. Jadi kadang kayak wah ini time for preparing ya. Aduh, bukan preparingnya, energi hari-harinya tuh. Exactly. Aku nggak pede karena nanti takutnya di hari H kalau memang mereka dipegang aku, ujung-ujungnya aku tidak bisa memberikan yang terbaik karena nanti akunya nggak capek-capek maksudnya, atau akunya nanti jadi cepat lose ideas. And I think that makanya guys, tidak semua guru tuh guru bahasa Inggris. Contohnya aku, guru bahasa Inggris buat anak kecil. Ya misalkan aku tuh ya gimana kalau bukan semua guru bahasa Inggris itu guru apa? Jadi kayak aku guru tapi misalkan aku lebih specialized di adults. Biasanya exam preparation, teens biasanya, atau aku marketing atau client gitu, client relations, organizations, private gitu. Tapi aku biasa nggak selalu anak kecil. Apakah guru-guru kita bisa, tapi sometimes we are allocated into different roles because that is where we will perform best, because we want to make sure that your children only receives the best of the best. And I teach kids guys, tapi very very occasionally when my schedule has significantly decreased. Kalau aku lagi kayak satu hari cuma kayak mungkin 2 kelas atau 1, that's fine ya. Kasih dah gua tuh anak-anak 15 habis itu aku pulang. Iya betul. Karena apa ya, feeling kita dan juga mood kita itu juga mempengaruhi mereka. Mempengaruhi banget, betul. Jadi mereka tuh tahu loh kalau kita nggak seneng atau kalau kita bete atau capek. Betul. Jadi it also happens to me. Jadi memang sedikit ini ya bocoran ya. Jadi kalau when I have my period, the first day or the second day of period, sakit banget ya. Itu itu kan pasti running out of energy gitu, langsung tulit gitu ya. Nah itu biasanya if I have kids classes, I will like okay, mungkin bisa ini dulu di take over dulu by the native. Biasanya kan kalau ada kelas yang shared with native supaya nggak ganti-ganti gitu ya. Nah itu biasanya seperti itu, or I will let me like kayak biar tenang dulu. Jadi kelas-kelas yang lainnya nih yang aku iniin nggak puyeng gitu. Jadi memang mood kita, keadaan fisik kita itu juga sangat mempengaruhi buat berjalannya kelas di kids kelas itu sendiri. Karena I guess as the teacher we're supposed to be able to be the drivers kan, we're supposed to be able to be the the one who controls the dynamic, tonggaknya gitu ya, the flow of the class. Jadi kayak
if you don't feel like you're ready, if you don't by any chance feel like you are able, ya jangan gitu. Kayak betul. Aku mendingan gak usah sekalian karena those are kids, those are precious little babies. Yes, aku jangan salah guys, aku tuh gak mau ngambil kelas kids bukan karena aku gak suka anak-anak. Me and Miss Sandy had this conversation before. I love children with all my heart. Aku tuh punya cita-cita aku mau bikin panti asuhan dan ini masih aku ibaratnya kalau orang muslim bilangnya dinazarin gitu. Aku pengen banget bisa suatu hari punya panti asuhan. Kayak gue pengen banget gitu. Cuman untuk mengajar mereka on a daily basis itu bukanlah workload yang aku aku over pede untuk ambil. Jadi dulu aku kalau dapat kelas kids itu karena aku masih sedikit atau nggak sedikit pun kayak at least hari itu di hari itu tuh kelasnya hanya sedikit banyak gitu ya. Kalau sekarang hari aku back to back 3-4 ditambah anak lagi, wah itu aku kayaknya kasihan merekanya sebenarnya. Iya betul, karena energinya nggak yang no limit ya. Abis say ya, capek gitu. Nah jadi emang tenang aja gitu ya. You can rest assured. Kita di sini guru-guru tuh sudah ada bagiannya masing-masing. Jadi dan hanya karena kita punya bagian masing-masing juga bukan berarti kita hanya bisanya itu aja gitu. Itu juga bukan seperti itu kasusnya. We can do a lot of things. We just specialize in certain things. Jadi kayak don't worry kalau one day kayak tadi ya guru sampai harus diganti. Siapapun yang diganti juga akan dicari yang profilnya cocok. Karena pasti guru-guru yang handling udah ada requestnya masing-masing. Meeting notes selalu dilempar ya. Misalkan kayak kita udah belajar sampai sini nih. Anak ini sifatnya begini nih gitu. Jadi kayak kita juga yang gantiin nggak kewalahan. Jadi kalian juga nggak usah takut anak kalian nanti bad trip lagi kalau diganti gurunya gitu. Nggak usah takut bad trip ya. Aman biaya sejahtera aman. Aman banget. Tapi mungkin tentang ngajarin anak kecil ini ya misalnya. What other inputs do you have or what other notes would you like to add before this podcast ends? Okay, alright. About teaching kids. Tadi kan I always say that it's the first thing like patience and also building up the atmosphere, right? And then the relationship. Okay. Mungkin the last thing is to be creative. Nah, itu yang sebenarnya adalah sesuatu yang dulu aku kayak meragukan, doubting myself that aduh aku tuh nggak kreatif miss. Bikin lingkaran aja Mumet ya. I'm not like zero creativity. I was like aduh I was like doubting myself, but then I tried to like aduh nggak bisa nih. Nggak bisa kayak gini terus. Iya nggak bisa kayak gini terus. So I have to push myself dan creativity itu juga ternyata perlu banget. So learning by doing lah ya gitu. Jadi creativity kenapa? Karena itu tadi pertama teman-teman di kids itu mereka mudah bosen. Nggak bisa dan nggak mungkin kita selama 80 menit pelajaran itu pakai buku terus, nggak mungkin, ya, atau games terus, terlalu monoton. So we have to like mix, variasi ya. Mix, ada belajarnya ada. Kenapa? Karena kita perlu mereka disiplin juga. They are learning here. Harus dididik untuk disiplin. They're studying here. Jadi memang harus ada part yang mereka harus responsible. Responsibility-nya ada. Harus mereka juga disiplin juga. Ketika kita games. So harus ada partnya yang mereka beneran belajar, learning vocab. Mereka harus memperhatikan. Mereka harus memberikan kesempatan buat temannya speak kayak gitu ya. Nah itu like various activities, creating various activities in a meeting so that they won't be like bored gitu ya. In a meeting ya guys. In a meeting. Bukan in one intake ya. Bukan in satu a meeting, sitting. In a meeting itu harus ada misalnya belajar vocabnya dulu gitu. Vocabnya gimana nih mau dibelajarnya gitu. Kemudian nanti praktisnya gimana? Mau speaking atau mau writing nih nanti. Writingnya bukan nulis essay ya. No, of course not. Yang benar-benar aja. Karena kan teman-teman di kids juga perlu tahu spellingnya bagaimana, mereka perlu tahu nulisnya gimana, karena banyak juga yang bisa ngomong tapi ketika nulis kebalik-balik. Jadi kata huruf jadi kata jadi frasa jadi kalimat. Misalnya mau nulis blue aja, they know
that it's pronounced as blue, tapi nulisnya bleu gitu. Bleu gitu, right? Kayak gitu. Bule gitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi memang harus seimbang. Nah, that's why biasanya begitu. Jadi memang misalnya hari ini topiknya apa atau language fokusnya apa, itu harus dibikin variasi. Ada mereka harus responsible with their task, with their assignment. Kemudian harus ada waktunya juga mereka untuk memperhatikan teacher, ada waktu untuk mereka memperhatikan teman yang lain ketika berpendapat atau giving opinion atau answering the questions. Ada mereka harus group work juga. Group work itu biasanya nanti ketika practice ya, ketika writing atau ketika speaking, conversation atau ketika games itu. Kemudian ada individual tasknya juga, itu biasanya ketika nanti practice about the vocab atau nulis gitu-gitu. Nah itu jadi mereka harus variatif, benar-benar harus variatif. Dan misalnya meeting pertama kemarin kayak gini, nah kemudian kita bawa lagi modelnya, flow-nya ke meeting kedua, nggak bisa, mereka sudah akan tahu, ya, jadi harus variasi lagi. Nah itulah dia tadi, being creative is also change it up lah. Iya gitu, jadi harus punya plan A, B, C sampai Z, Z plus Z plus minus ya, Z titik koma harus ada semua. Benar. Gitu. Itu aja ya Miss Sandy. Bener sih, itu aku setuju loh kalau perkara kreatif ya. That you have to switch it up a bit, you know. Kayak you can't just come with the same pattern over and over again. Even if you do, don't make it too predictable. Karena they're gonna be like, pasti mau ini. Exactly. Pasti abis ini grammar. Jadi mereka akan jadi bosan karena they're gonna know that it's gonna happen and they're gonna be like, no, I'm not looking forward to this gitu. Exactly, kayak gitu. Jadi memang mungkin perubahan sedikit, tapi itu like a refreshment for them. Jadi sekali-sekali diselingin apa. Sesuatu yang kecil-kecil aja. Makanya di dalam kelas itu nggak melulu kita ngomongin bahasa Inggris aja, belajar bahasa Inggris aja. Kadang ada creativity-nya, misalnya bikin apa. Jadi keterampilan gitu ya. Kita harap bahwa parents nggak juga langsung judging nih. Oh, kok hari ini mereka malah suruh kreativitas sih? Kok main sih? Malah gitu. Suruh bikin kupu-kupu. Because there are butterflies there, right? Like kelihatan aja gitu ya. Saya suruh bikin kupu-kupu atau suruh gambar monster misalnya kayak gitu ya. Kenapa sih harus gambar-gambar monster? Iya, kenapa gambarnya kan bukan kelas arts gitu kan? But actually it's not the point. Itu sebagai cuma satu media aja. Di situ ada perintah, instructions. Ada vocabulary yang diselipin. Jadi misalnya instructions nih, please draw 2 circles. And then please make a line under the circles. Sebenarnya kan kayak gitu. Iya, mau lihat mereka paham atau tidak sebetulnya. Begitu. Jadi listening juga. Begitu. Jadi memang ya itu tadi ya. Jadi mungkin memang harus ya itu tadi again kompleks. Ya. Metode media belajar untuk anak kecil itu lebih beragam ya guys ya. Kamu harus mungkin moms and dads, mas mbak kakak harus lebih juga open sama kemungkinan bahwa we understand that it might look like we haven't been teaching them atau they haven't been learning to be exact, but it doesn't mean that they haven't. It actually meant that they had fun in the process. Berarti karena berarti when they bring something home, it's a good sign. It means that there is something that they did gitu loh. Ada sesuatu yang mereka bawa pulang. There's an outcome. Iya, ada outputnya, something they take home gitu. Karena kurikulum kita di sini juga standardized with international similar to international curriculum. Jadi kayak don't worry, our methods of teaching di sini, of course we still teach them the basic norms and ethics and rules of how Indonesians would be. Ketimuran budayanya, culture masih ada, tapi our academic orientation is combined with a more international touch. Ya, jadi lebih di sini agak Western juga ada. Jadi you can rest assured your kid would be getting your kids would be getting all of the nitty-gritties. They would be getting the international part, the national part juga dapat. Jadi udah exposed complete to package. They're gonna be exposed to a lot of different things. Jadi what are you waiting for, moms and dads? Enroll your kids. And kalau kalian juga nggak mau enroll your kids, then just listen to this podcast. Siapa tahu jadi tip beberapa guru-guru di luar sana atau beberapa orang tua murid di luar sana. Orang tua aja di luar sana ya. Beberapa orang tua di luar sana about how you can teach your children better at some home. Insights, at school. And we hope that this podcast is useful
useful ya. Kita semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Mungkin kita cukupkan. Okay, sure. Bye bye. Thank you guys. Dadah.